Selamat pagi kembali anak-anak kami kelas 11 MIPA. Hari ini kita jumpa lagi di materi matematika peminatan. Lanjutan yang minggu lalu mengenai rumus jumlah dan selisih sudut. Hari ini kita masuk ke rumus sudut ganda. Ada juga nanti buku bilang tulisnya itu rumus-rumus sudut rangkap. Ya. Nanti dalam rumus sudut ganda ini, maka nanti kita temukan yaitu sudut A-nya itu lebih dari 1. Ya, bisa 2A atau 3A, 4A, 5A dan seterusnya. Begitu juga dengan cos dan juga tangen. Kalau kemarin kan sinus A tambah B, cos A kurang B, tangen A tambah B. Hari ini kita masuk ke sudut gandanya atau rangkapnya. Nah, bagaimana nanti menentukan rumus untuk sudut ganda ini? Kuncinya ini kita ingat rumus jumlah dan selisih sudut yang minggu lalu. Ya, di mana kemarin yaitu sinus A tambah B sama dengan sinus A cos B tambah cos A sin B. Kemudian cos A tambah B, cos A sama dengan cos A cos B kurang sin A sin B. Dan juga tangen A tambah B, hasilnya tangen A tambah tangen B per 1 kurang tangen A kali tangen B. Itu semua minggu lalu. Ya, masuk kita yang pertama. Bagaimana menentukan rumus sinus 2A? Yang kita pakai yaitu acuannya rumus sinus A tambah B. Minggu lalu kita tahu bahwa sinus A tambah B hasilnya sinus A cos B tambah cos A sin B. Sehingga kalau misalnya kita cari sin 2A, sin 2A itu kan sama artinya dengan sin A tambah A. Itulah artinya tadi ganda tadi. Ada 2A-nya. Ya. Sinus 2A kita ganti menjadi sinus A tambah A untuk mencari rumusnya. Sehingga kalau misalnya kita nanti cocok-cocokkan, maka A yang ini bersesuaian dengan A yang ini, B yang ini bersesuaian dengan A juga di bawah. Sehingga nanti setiap nanti yang B kita gantikan juga dengan A. Maka sinus 2A yang tadinya sinus A cos B tambah cos A sin B berubah menjadi sinus A cos A tambah cos A sin A. Cos B berubah menjadi cos A, sin B berubah menjadi sin A. Sehingga sin 2A menjadi sinus A cos A tambah cos A sin A. Kita tahu bahwa sin A cos A sama artinya dengan cos A sin A. Karena di perkalian berlaku sifat pertukaran tempat. Ya. Sin A cos A sama dengan cos A sin A, ya kan? Sehingga ketika kalau demikian, maka mereka bisa digabung. Itu maka hasil terakhirnya yaitu sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Karena ini dan ini sama. Mereka bisa digabung menjadi 2 sin A cos A. Itulah rumus untuk sinus 2A yang asal-usulnya dari sinus A tambah B. Hasil akhirnya untuk sinus 2A. Sinus 2A sama dengan 2 sin A cos A. Untuk perluasannya nanti sinus 2A ini
Bisa juga kita tentukan untuk mencari sinus 4A, sinus 8A, sinus 6A, sinus 8A. Ya. Nanti seperti ini bentuknya. Jadi nanti kalau misalnya di sini N, maka di sini setengah N atau N per 2. Makanya nanti kalau di sini sinus 4A, maka di sini menjadi 2 sin 2A kali cos 2A. Kalau sini sinus 6A, maka ini menjadi 2 sinus 3A kali cos 3A. Demikian juga untuk sin 8A, 2 sin 3A kali cos 3A. Dan itu berasal dari rumus yang ini tadi. Ya, sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Lanjut, itu nanti bisa kamu pakai dalam permasalahan trigonometri yang lain. Masuk kita sekarang ke rumus cos 2A. Cos 2A ini kita ambil nanti dari hasil cos A tambah B, sama dengan yang sinus tadi. Maka nanti cos A tambah B ini tahu kita kemarin cos A kali cos B kurang sin A kali sin B. Kemudian cos 2A-nya kita ganti jadi cos A tambah A karena dia rangkap, ya, untuk menentukan rumusnya, ya. Maka nanti setiap B kita ganti dengan A, sehingga nanti cos B berubah menjadi cos A, sinus B berubah menjadi sinus A, sehingga cos 2A sama dengan cos A kurang sin A sin A. Karena tadi cos B menjadi cos A, sin B menjadi sinus A. Ini cos A kali cos A kan sama dengan cos kuadrat A atau cos A kuadrat. Ya. Demikian juga sin A kali sin A sama dengan sin kuadrat A. Sehingga cos 2A bisa kita tulis cos kuadrat A kurang sinus kuadrat A. Itulah rumus untuk cos 2A. Nah, dari rumus di atas nanti ini bisa kita modifikasi bentuk rumus cos 2 ini. Itu dengan mengingat bahwa ada rumus identitas trigonometri di mana sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1. Ini kamu ingat ya, jangan lupa ya. Dari sinus kuadrat A tambah cos kuadrat A, kenapa tadi kita bawa kemari? Karena sini muncul bentuk kuadrat. Artinya rumus cos 2A ini bisa juga ditulis ke bentuk yang lain. Ini bentuk utamanya. Ya. Dari sinus kuadrat A tambah cos kuadrat A, kan bisa kita tulis sinus kuadrat A sama dengan 1 kurang cos kuadrat A. Demikian juga cos kuadrat A bisa kita tulis 1 kurang sin kuadrat A. Dari sini ya kan. Sehingga cos 2A tadi, yang awalnya tadi cos kuadrat A kurang sin kuadrat A, cos kuadrat A, langkah pertama, yang pertama, coba kita ganti sin kuadrat A ini menjadi 1 kurang cos kuadrat A. Ya, sin kuadrat A kita ganti menjadi 1 kurang cos kuadrat A. Sehingga cos kuadrat A cos 2A berubah menjadi cos kuadrat A kurang 1 kurang cos kuadrat A. Sin kuadrat A-nya kita ganti menjadi 1 kurang cos kuadrat A. Cos kuadrat A kurang 2 kali kurangnya. Cos kuadrat A kurang cos kuadrat A, maka menjadi tambah. Berarti cos kuadrat A tambah cos kuadrat A sehingga menjadi 2 cos kuadrat A. Yang bawah ya. Kemudian minus 1 sehingga cos 2A bisa juga kita tulis menjadi 2 cos
kuadrat A kurang 1 dengan mengganti sinus kuadratnya menjadi 1 kurang cos kuadrat A. Itu bentuk keduanya. Bentuk ketiganya bisa juga kita nanti ganti, yang tadi bentuk yang kedua ya, cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A kurang 1. Selanjutnya kita ganti coba sekarang cos 2A itu, yang tadinya cos kuadrat A kurang sin kuadrat A, cos kuadrat A-nya kita ganti menjadi 1 kurang sin kuadrat A. Ini ya. Sehingga menjadi cos 2A sama dengan 1 kurang sin kuadrat A kurang sin kuadrat A. Kita ganti cos kuadrat A-nya menjadi 1 kurang sin kuadrat A. Sehingga 1 kurang sin kuadrat menjadi kurang 2. Minus 1 menjadi minus 2. Sehingga cos 2A bisa juga tulis 1 kurang 2 sin kuadrat A. Jadi ada 3 bentuk yang umum dari cos 2 ini, yaitu cos kuadrat A kurang sin kuadrat A, 2 cos kuadrat A kurang 1, dan 1 kurang 2 sin kuadrat A. Oke, itu untuk cos. Untuk tangen, ini juga kita pakai rumus tangen A tambah B, di mana kita tahu minggu lalu itu hasilnya tangen A tambah tangen B per 1 kurang tangen A kali tangen B. Maka kalau rangkapnya berarti kita ganti B-nya ya, tangen 2A. Tangen 2 itu kan bisa tulis menjadi tangen A tambah A, sehingga yang B digantikan oleh A. Sehingga tangen 2A atau tangen A tambah A hasilnya adalah tangen A tambah tangen A, ya, tangen B-nya menjadi tangen A ya, per 1 kurang tangen A kali tangen A. Karena di bawah tangen A kali tangen B menjadi tangen A, tangen A. Tangen A tambah tangen A menjadi 2 tangen A. 1 kurang tangen A kali tangen A menjadi tangen kuadrat A. Sehingga tangen 2A bentuknya rangkapnya yaitu rumus rangkapnya 2 tangen A per 1 kurang tangen kuadrat A. Itulah rumus rangkap sin, cos, dan juga tangen. Masuk kita ke contoh-contohnya. Yang pertama, tentukan nilai sinus 2A, cos 2A, dan tangen 2A jika diketahui sin alfa ya, saya ulang ya. Sinus 2 alfa, cos 2 alfa, tangen 2 alfa jika sinus 2 alfa sama dengan 3/5. Di mana alfanya katanya lancip. Lancip berarti antara 0 sampai 90 derajat. Atau ada di kuadran 1. Jadi sebutan untuk kuadran 1 kadang disebut 0 sampai 90 derajat, kadang disebut lancip. Sama saja itu ya. Jadi kalau lancip kuadran 1, maka nilai sin cos tangennya alfanya positif. Tapi bagaimana nanti sin 2A, cos 2A, dan tangen 2A? Kita jawab dulu ya. Ini kan diketahui sinus alfa 3/5 ya. Katanya dengan menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku akan diperoleh cos alfa sama dengan 4/5 dan tangen alfa sama dengan 3/4. Kalau misalnya kita buat segitiganya ya, ini segitiganya, ini alfanya, ini kan sinus alfa 3/5, ini alfa berarti sini 3, sini 5. Sehingga menurut tigaan Pitagoras, triple Pitagoras, kita pakai rumus Pitagoras, maka sini pasti 4 ya. Sehingga diperolehlah seperti yang sini cos alfa sama 4/5 ya.
Ini 4/5. Dan tangennya 3/4. Ya, cos itu sami, samping miring. Tangen itu tangen desa, depan per samping. Ya, kita cari. Udah dapat lengkap semuanya. Sin 2 alfa, kita pakai rumus yang pertama tadi, 2 sinus alfa cos alfa. Maka hasilnya adalah 2 kali sin alfanya 3/5, cos alfanya 4/5, sehingga menjadi 24/25, berasal dari 2 kali 3 kali 4, 24 per 5 kali 5, 25. Itulah untuk sinus 2 alfa. Untuk cos 2 alfa, makanya hasilnya cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa. Cos alfanya tadi 4/5, kemudian sin alfanya 3/5, sehingga 4/5 kuadrat 16/25, kemudian ini 3/5 kuadrat 9/25, sehingga 16/25 kurang 9/25 sama dengan 7/25. Itu untuk nilai perhitungannya. Kemudian tangen, tinggal masukkan tangen alfanya, 2 tangen alfa per 1 kurang tangen kuadrat alfa. Tangen alfanya 3/4, sehingga dia menjadi 2 kali 3/4 per 1 kurang 3/4 kuadrat. Di atas berarti menjadi 6/4 atau 3/2. Ya, ini di atas. Kemudian di bawah 3/4 kuadrat 9/16. 1 dikurang 9/16 sama dengan 7/16. Jadi di atas tadi 3/2 per 7/16, maka seranakan hasilnya 24/7. Kemudian sini kamu perhatikan. Tadi kan alfanya lancip 0 sampai 90. Kalau 2 alfa berarti sudah kali 2 semuanya, menjadi, bisa juga nanti kita harus perhatikan tandanya ya. Nah, tapi untuk kali ini karena kita tidak tahu nilai eksaknya, kita buat saja dia menjadi seperti perhitungan seperti ini. Ya, itu untuk contoh 1. Contoh 2. Jika sin X sama dengan akar 3/3 dengan 45 derajat lebih kecil X lebih kecil 90 derajat, tentukanlah cos 2X. Ya. Ini sinnya dikasih tahu ya. Sinnya akar 3/3, range-nya antara 45 sampai 90 derajat X-nya, tanyanya cos 2X. Nah, kita pakai rumus cos 2X atau cos 2 alfa tadi. Itulah gunanya tadi kita buat 3 bentuk rumus cos 2 alfa, di mana cos 2X bisa kita cari hanya dengan mengetahui sinus X-nya saja. Jadi cos 2X hasilnya 1 kurang 2 sin kuadrat X. Rumus yang ketiga tadi bentuk cos 2A. Kita gantikan sin X-nya menjadi akar 3/3, maka menjadi 1 kurang 2 kali akar 3/3 kuadrat. Maka akar 3/3 kuadrat, akar 3 kuadrat 3/3 kuadrat 9. Jadi 1 kurang 2 kali 3/9. 6/9 ya. Ini menjadi 6/9. 1 kurang 6/9 sama dengan 3/9, atau disederhanakan menjadi 1/3. Nah, di sini perlu dikoreksi ya, supaya nanti kamu hati-hati menentukan jawabannya. Memang dapatmu 1/3 ya, karena 45 derajat
tadi X-nya antara 45 sampai 90, maka kalau 2X kali 2 semuanya ini, maka menjadi antara 90 sampai 180. Akibatnya cos 2X akan bernilai negatif. Kenapa? Karena 2X-nya ternyata antara 90 sampai 180 atau kuadran 2. Nilai cos di kuadran kedua bernilai negatif. Sehingga cos 2X akan bernilai negatif. Jadi cos 2X-nya menjadi minus 1/3. Itu untuk contoh 2. Kenapa tadi ini kita tidak melakukan seperti itu? Ini tadi kan dia lancip 0 sampai 90. Kalau kita kali 2, dia masih ada range-nya antara 0 sampai 180 2 alfanya. Jadi kita tidak bisa tentukan apakah dia ada di kuadran 1 masih atau di kuadran 2, karena dia katanya antara 0 sampai 180. Tadinya dia lancip 0 sampai 90 derajat. Ketika kita kali 2 berarti tadi 0 sampai 180 derajat. Jadi bisa saja cosnya itu ada di kuadran 1, bisa juga kuadran 2. Demikian juga tangennya bisa juga di kuadran 1 dan juga kuadran 2 karena antara 0 sampai 180. Ya, jadi makanya tadi kita biarkan dia positif saja. Oke. Itu saja untuk hari ini. Contoh-contoh mendasar Bapak kasih. Kamu pindahkan ke catatanmu. Selanjutnya dimengerti pelajaran kita hari ini sambil kamu tengok di buku paket sebagai acuan tambahannya. Demikian penjelasan saran dari Bapak. Terima kasih. Salam sehat. Bujur.